Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma Masral muslimin sidang sholat isya dan sholat raweh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, iman dan Islam serta kesehatan pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat isya secara berjamaah. Sholawat dan salam tak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta semua pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah memasuki malam ke-14 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana pada 10 hari tersebut ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk menggapai malam tersebut. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang dialami oleh Ahmad bin Hambal dan istighfarnya seorang penjual roti. Jadi dikisahkan pada masa akhir hidupnya Ahmad bin Hambal yang dikenal sebagai Mazhab Hambali, Imam Hambali. Beliau saat itu tinggal di Irak ya, di kota Baghdad, dan dia berkeinginan sekali untuk datang ke kota Basrah yang jaraknya kurang lebih 530 km. Kalau sekarang itu Jogja, Jakarta gitu, sekitar itu ya 500 km. Yang jaraknya saat itu sangat jauh ya, karena hanya ditempuh dengan kendaraan kuda atau dengan unta. Kalau sekarang serasa dekat, tapi zaman itu perjalanan yang sangat jauh dan perlu memakan waktu berhari-hari. Jadi tiba saatnya tanpa suatu hajat atau keinginan yang ingin dituju gitu di kota Basrah, beliau mendatanginya. Jadi Imam Hambali ini seorang ulama besar. Beliau ahli hadis ya, perawi hadis. Beliau ahli hadis 1 juta lebih hadis yang dihafal, dan beliau ulama yang terkenal saat itu ya. Dari di Irak saat itu semua mengenal beliau Imam Hambali ini karena kesolehannya dan kesulitannya. Jadi sampai di kota Basrah malam hari ya, Imam Hambali sholat gitu ya. Setelah sholat isya, beliau berkeinginan untuk bermalam di masjid gitu ya, berbaring-baring atau tidur di masjid gitu. Kemudian ditegur oleh marbotnya, wahai Syekh gitu ya. Jadi marbot ini tidak tahu kalau yang mau tidur ini adalah seorang ulama besar gitu ya, seorang imam besar gitu ya. Karena saat itu memang tidak seperti sekarang ya, sudah banyak foto, banyak gambar dan sebagainya ya. Saat itu orang itu cuma tahu nama aja, tapi tidak tahu wajah gitu ya. Kemudian Imam Hambali mengatakan, saya seorang musafir yang ingin beristirahat di masjid ini. Maka marbot tersebut mengatakan tidak boleh ya, tidak boleh tidur di masjid. Maka mengusir gitu ya, mengusir Imam Hambali ya. Jadi sebutan syekh saat itu, zaman itu sebutan syekh itu ada 3 ya. Yang pertama orang tua,
kedua orang yang berilmu, dan ketiga orang kaya. Jadi panggilan Syekh saat itu ditujukan kepada Imam Hambali karena beliau sudah sepuh ya. Kemudian Imam Hambali diusir, tidur di teras ya, di teras gitu, berbaring di teras dan pintu masjidnya dikunci. Tapi tiba-tiba martonya datang lagi. Di teras ini juga tidak boleh tidur, tidak boleh tidur. Meskipun saya sudah merajuk itu ya, bahwa saya ini seorang musafir yang jauh dari Baghdad, itu tidak mau menerima. Kemudian sama marbotnya itu galak gitu ya, didorong-dorong sampai di jalan gitu ya. Dan kejadian tersebut itu dilihat oleh seorang penjual roti yang rumahnya dekat dengan masjid gitu ya. Maka sang penjual roti tadi memanggil, wahai Syekh gitu ya, kemari gitu, dipanggil. Kemudian saya itu datang, mengatakan bahwa di rumah saya bisa untuk menginap gitu ya, tapi rumah saya kecil sederhana gitu ya. Kemudian saya masuk dan dipersilakan duduk gitu ya. Tapi penjual roti tadi masih tetap membuat roti gitu ya. Dan Imam Hambali masih duduk di belakang dan tidak memperkenalkan dirinya bahwa beliau itu seorang ulama besar gitu, seorang Imam Hambali. Maka penjual roti tadi mempunyai perilaku yang aneh gitu ya. Pada saat dia memecah telur, mengucapkan astagfirullahaladzim gitu ya. Saat menumpah tepung mengucapkan istighfar, dan saat mengaduk mengucapkan istighfar gitu ya. Dia berhenti saat ditanya aja oleh Imam Hambali. Saat Imam Hambali mengajak bicara, beliau berhenti istighfar dan menjawab. Setelah ditanya, beliau terus melakukan istighfar gitu ya. Kemudian Imam Hambali mengamati ada perilaku yang tidak biasa gitu. Maka dia bertanya kepada pembuat roti tadi, amalan yang kau lakukan ini kau lakukan sejak kapan gitu ya. Maka penjual roti tadi mengatakan, semenjak saya menjual roti, saya melakukan amalan istighfar, banyak zikir itu sudah 30 tahun lebih dan saya tidak pernah berhenti. Kemudian Imam Hambali penasaran dan bertanya, apa yang kau dapat dari perilakumu ini, dari istighfarmu ini? Maka penjual roti tadi mengatakan bahwa semua hajatnya atau semua keinginannya itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satu keinginan pun yang tidak dikabulkan. Tapi hanya satu gitu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saya ingin bertemu gitu, secara langsung dengan Imam Hambali gitu ya. Maka spontan Imam Hambali mengatakan Allahu Akbar gitu ya. Yang mendatangkan saya dari Baghdad ke Basrah gitu, kemudian diusir oleh marbot sampai di jalan gitu, itu karena engkau beristighfar dan Allah meridhoi mempertemukan gitu saya dengan kamu gitu ya. Jadi karena lantaran istighfar itu ya, Imam Hambali yang sangat jauh itu pergi ke Baghdad tanpa undangan, tanpa ada hajat, ada keinginan, beliau datang ke kota Basrah gitu. Kemudian tukang roti mengatakan subhanallah gitu ya, bahwa dia mencium tangannya Imam Hambali yang selama ini beliau kagumi, beliau ingin ketemu gitu ya. Tapi beliau tidak punya kemampuan gitu ya. Di samping dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya gitu ya, yang hanya penjual roti yang hasilnya hanya cukup untuk menafkahi keluarganya gitu. Maka Imam Hambali yang didatangkan ke penjual roti. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmahnya gitu ya, bahwa amalan yang sebenarnya ringan gitu ya, kita ucapkan setiap saat, kita mohon ampun kepada Allah gitu ya, itu Allah mengijabahi, memberikan jalan keluar gitu ya dari segala kesusahannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sebutkan seperti itu gitu. Jadi kita sebagai manusia gitu tidak lepas dari luput dan salah gitu ya. Jadi Rasulullah dalam hadisnya, dalam riwayat Al-Albani mengatakan, sesungguhnya saya beristighfar gitu dalam sehari itu 100 kali gitu ya. Jadi Rasulullah yang sudah maksum gitu ya, sudah dijamin dosanya sudah diampuni, itu tetap beristighfar kepada Allah SWT, tetap bertaubat gitu atas segala kesalahannya. Padahal beliau tidak punya dosa. Apalagi kita ya sebagai manusia, kita ini keluar rumah sedikit sudah dosa gitu ya. Di rumah juga banyak melakukan maksiat gitu. Jadi Imam Syafi'i itu pernah cerita ya, beliau itu kan hafalannya sangat luar biasa ya. Kalau baca buku itu kan semua yang dilihat itu kan hafal ya, hafal semua gitu. Jadi beliau punya
otak yang sangat cerdas gitu ya, apa yang dilihat dihafal gitu ya. Suatu saat dia keluar keluar ke pasar gitu melihat betis seorang wanita gitu, maka hafalannya itu banyak hilang gitu. Kemudian dia mengatakan kepada gurunya gitu ya, bahwa hafalan saya itu hilang gitu, banyak hilang. Maka dia mengatakan bahwa saya telah bermaksiat gitu melihat betis seorang wanita. Kalau sekarang, kondisi sekarang itu beda dengan dulu gitu ya. Kalau dulu semua wanita berhijab gitu. Jadi melihat wanita yang kelihatan betisnya itu sangat jarang gitu ya. Tapi sekarang ini Masya Allah ya, kita ini harus selalu beristighfar karena di mana-mana banyak sekali maksiat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengamalkannya. Karena sesungguhnya kita manusia ini adalah banyak luput dan banyak dosa. Semoga Allah mengampuni kita, mengampuni keluarga kita, mengampuni saudara kita, dan memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi dan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak sangka-sangka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.